tiang ditarik dari lumpur niko, ditarik oleh seseorang dari dalam lumpur niko. Wujudnya apa yang menarik dari lumpur? Kayak seperti orang tua gitu. Pemirsa, Stana Betari Dewi Danu yang berupa arca setinggi lebih dari 2 meter menjadi hal yang benar-benar fenomenal. Arca Dewi Danu yang akhirnya menjadi pertime di Pura Hulun Danu Batur Songan ini merupakan persembahan dari keluarga besar Puri Pemecutan yang merupakan warih Kiai Notor Wandera. Lalu siapakah sang maestro yang berhasil memahat arca Dewi Danu tersebut? Bersama saya Jero Tapakan, Selobi Omnivora, kita simak informasi selengkapnya pada video kali ini. Baik pemirsa, Stana Ida Betari Dewi Danu berupa arca Dewi Danu begitu fenomenal pada tahun 2017 silam. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya siapa sebenarnya sang maestro yang telah berhasil memahat daripada arca Dewi Danu tersebut sehingga bisa distanakan sebagai pertime di Pura Hulun Danu Batur Songan. Saat ini saya berada di kediaman dari dua pemahat, Pak Putu Rafiq dengan Pak Madegamo yang telah berhasil menuai daripada karyanya, pahatannya di arca Dewi Danu tersebut. Pak Made, Om Swastiastu, Pak Putu Rafiq. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang terjadi selama memahat daripada arca Dewi Danu tersebut. Om Swastiastu. Pertama kali ini dia tak tahu, artinya tidak tahu kalau patung ini akan napi wastanya itu Dipercayakan kepada Pak Putu. Oh iya, dipercaya kepada Terus Tiang. siapa sebenarnya yang memberikan kode ataupun menelpon menghubungi Pak Putu sehingga bisa terjadi deal pembuatan patung tersebut? Nike Tiang dihubungi sama Pak Agung Nike. Pak Agung Arimbawo. Iya, Pak Agung Arimbawo. Terus pas sekitar pukul 8 malam kayu itu datang di rumah kan. Tiba-tiba saja datang kayu itu, apa memang sudah ada komunikasi sebelumnya bahwa akan menggunakan kayu tersebut? Sebelumnya kayu itu ada komunikasi, Pak Gongajinya berencana mau bikin patung kan gitu ya. Terus itu saya sanggupi ya karena kalau jadi bikin patung bawa saja ke rumah kan gitu dia bilang. Kayu tersebut dolken berasal dari kayu jenis apa Pak Putu? Kayu itu berasal kayu mejegau kalau di Bali. Bahkan kayu itu langka kalau sampai sebesar gitu mejegau. Diameter kira-kira ukuran berapa untuk pemahatan arca tersebut? Kalau diameternya sebesar drum itu sekitar berapa itu? Setengah meter atau 80-an sampai 80 cm. Terus Pak Made kira-kira seperti apa ketika dihubungi oleh Tuaji Arimbawo dipercayakan untuk memahat arca Dewi Danu ini? Ya, Swastiastu dulu, jalan mundur dulu ya. Seperti pengalaman Tiang terdahulu nih Tiang belum mengetahui bahwa Tiang akan terpilih untuk ngayah nih mengingat banyak pemahat yang sudah pintar-pintar. Saya belum ada apa-apanya gitu. Tapi sebelumnya itu, satu hari sebelumnya itu Tiang dapat mimpi
tiang ditarik dari lumpur niko, ditarik oleh seseorang dari dalam lumpur niko, Wujudnya apa yang menarik dari lumpur? kayak seperti orang tua gitu. Perempuan, laki? Laki, tiang ditarik sama beliau niko di dalam lumpur, tiang kena kubangan lumpur waktu itu, tiang ditarik disuruh untuk naik gitu. Makanya saya udah terbangun itu dak menghiraukan mimpinya itu gitu. Dianggap angin lalu atau Ya, tidur ya? besoknya saya ketemu sama Pak Putu, disuruhnya saya buat arca gitu. Dan Arca Dewi Danu untuk Ya, Gimana saya perasaannya kira-kira pada waktu saya cuek-cuek aja gitu. Soalnya saya ndak mikir bahwa arca itu akan ditaruh di mana itu, ndak kepikir saya belum waktu. terbayang dan tidak tahu Ndak, bahwa itu akan ndak bukan di pura, ndak ada pantangan apa-apapun. Saya cuek-cuek aja ya bikin, udah saya bikin gitu aja. Tapi setelah kita dipertemukan sama kayu, sama yang punya, sama mangku-mangkunya tuh, baru ada gini, ada firasat atau pawisik atau ndak getaran jiwa. getaran hati nurani itu terasa serak gitu. Ada mental saya agak down waktu itu sedikit. Loh, mengapa down padahal untuk Arca Dewi Danu harusnya lebih semangat lagi, Pak? Ya itu untuk mental saya itu belum siap untuk ke sana, bahwa tiang Merasa itu belum apa-apanya dibandingkan dengan ya tempat yang lain. ya pemahat yang lain itu ada yang lebih pintar dari saya, itu semuanya saya kan belum ada apa-apanya gitu. Tapi Ida Sang Yang Widi dan Ida Batari sudah memilih Pak Made. Iya, Pak itu Putu dah. pastinya ya. Ya itu dah, saya kira saya ini orang yang paling agak kotor waktu itu, secara fisik juga secara batin belum gini pernah. Inilah. Ya belum pernah kayak orang Bali itu belum pernah di Wintan dan lain sebagainya. Makanya di sana ada drop mental saya waktu itu Tapi gitu. ternyata Ida Batari tidak memandang hal tersebut. Iya, Walaupun itu dah. menyucikan diri atau tidak, ternyata beliau telah memilih. Kan seperti Tapi saya punya jalan sendiri waktu itu. Saya tidak percaya bahwa saya itu akan dikasih kesempatan untuk ngayah itu. Makanya saya dapat gini juga, mencari orang pintar sampai 3 kali. apa kata beliau orang pintar itu? Katanya saya juga sampai nangis di sana di tempatnya orang pintar. Ya, katanya memang kamu harus Mengerjakan ke. ngayah sekarang. Pernah nggak Pak Made mempunyai batin atau jawaban ingin menolak semua itu? Pernah, Lalu pernah. apa yang terjadi? Tanya aja sama putunya. Pernah. Ya, saya pernah sekali itu mau nolak itu semua. Sebab kriteria saya dibandingkan dengan pemahat yang lain itu yang sudah Senior yang sudah dirinya suci, dunia pahat, saya tidak punya keberanian untuk ngayah sama beliaunya. kayak model Prof Pande yang sudah Ya. ahli seperti itu kan gitu. Terus ketika Pak Made berkeinginan untuk menolak, apa yang terjadi? Cuma tiang niko, karena saya sudah waktu saya nunas bawas ke paranormal itu disuruh bawa lingsir saya, tetua saya yang dulu itu belum sempat katanya ngayah ke sana. Makanya saya sebagai generasi penerusnya itu harus ngayah sekarang gitu. Berarti ini melanjutkan daripada ayah-ayahan Iya. nak lingsir gitu Ya, utang leluhur Kayak saya Peter- itu. Peter Reno. Ya, itu udah. Makanya semenjak itu saya udah ya pasrah aja Lakukan yang terbaik lah. Iya, di samping nikah waktu kita di Ulun Danau terus di Wintan sama penglingsir di sana itu memang kelihatan mental saya lagi down waktu itu. Dibilang sama penglingsirnya nervous gitu ya Pak Putu ya. Iya, iya, iya. Ya, Baik Pak Made. Terus Pak Putu sendiri pernah nggak punya pengalaman sama akan menolak keadaan tersebut? Sebelumnya saya gini apa namanya, pasrah, takut bercampur aduk. Terus mau dibilang apa, kayunya udah di sini. Terus kita udah ke pura ya, ke pura udah matur uning di sana kan gitu. Cuma saya minta sama pengisir di sana kan gitu supaya
waktu pertama kali mulai memahat kayu itu supaya nedonan perano atau sulinggih untuk memulai pertama, disertai dengan para pemangku pengisir dari pura tersebut itu supaya mendahului saya untuk memahat di awalnya itu. Dari dari pertama ini waktu datang kayu aja saya udah takut, gemeteran dan anehnya gini, sebelumnya itu kan belum tahu kalau kayu ini dipakai Pratima gitu. Waktu truknya masuk ke rumah, mobil Pak Agung ini mundur sendiri, dia ada supirnya, mundur sendiri. Ditutup ini pintu gerbang depan ditutup sama mobil. Padahal ini mobil matic, katanya kan tidak bisa apa mobil ya kalau sudah ditutup ya. Terus itu terjadi begitu saja. Ya, terus itu sampai taruh di sini, terus Pak Agungnya pulang dan yang bawa truknya pulang kan gitu. Itu udah malamnya itu anjing itu nggak berhentinya gini. Iya, Tiang dengar Melolongnya katanya banyak kejadian-kejadian gaib selama Pak Putu dan Pak Made ini menggarap untuk memahat Arca Dewi Danu. Bisa diceritakan nggak sepintas saja kejadian gaib apa sih yang menghampiri daripada Pak Putu dan Pak Made selama pengerjaan pemahatan Arca Dewi Danu itu? Kalau saya pribadi itu di rumah di sini, modelnya di tempat saya ini. Kejadian mistis apa yang terjadi? Hampir tiap malam itu anjing tuh nggak berhenti melolong dia. Biasanya nggak seperti itu. Biasanya nggak seperti itu. Terus pernah suatu ketika saya sembahyang di pura, keluar sama keluarga kan. Udah itu sampai di rumah ada cahaya dari kayu itu naik. Dari kayu Majegawi itu ya? Dari kayu itu sampai. Kalau nggak percaya memang anak sama orang tua saya memang lihat itu cahaya itu naik ya. Cahaya warna apa kira-kira? Cahaya putih itu, cahaya putih ya naik. Tapi nggak ada bayangan-bayangan apa yang terlintas, hanya cahaya saja kan? Iya, tapi kalau mimpi itu sering, Apa di mimpi? Kalau Rasat atau pawisik seperti mimpi itu sering dipantau modelnya dari atas itu ada model kayak apa ini, kayak kalau bilang pesawat kayak UFO gitu modelnya. Artinya diawasi tetap ini ya gitu, udah diawasi tetap gitu. Tuh ya, waktu bikin perarainya itu kan Pak Gamo pernah mau kayak mau pingsan dia waktu bikin perarainya itu. Ya ini udah keringat dingin udah keluar dia Pak Gamonya itu. Benar Pak. Waktu bikinnya kalau enggak salah itu waktu bikin kita mau bikin perarainya, muka bagian wajah, bola matanya itu. Bola mata. Iya. Apa hal mistis apa yang terjadi saat itu? Waktu itu pas jam 6 sore mulai Trisanyo itu kita memang saya punya feeling pada waktu sandik kalau itu kita bikin bola matanya beliau niko tiang sampai mau jatuh gitu. Jatuh pingsan apa jatuh tersungkur atau jatuh seperti apa? Apa enggak? Kakinya enggak kuat gitu. Lemas. Iya, gemetar semua itu. Sampai udah selesai itu gemetar tangannya ya. Itu diselesaikan bola matanya atau akhirnya ditangguhkan sampai besok? Diselesaikan, harus selesai itu. Tapi dengan keringat dingin. Iya, harus diselesaikan itu. Pada waktu itu ada jerumangku rasanya di sini ya. Ya tuh ya. Iya, jerumangku yang dari Songan juga ada waktu itu. Tapi beliaunya duduk di sini. Saya di sana bikin bola matanya itu pas Trisanyo-nya itu. Kita baru mulai bikin bola matanya itu memang benar-benar nuansa gaib dan aura mistisnya dapat itu memang ada beliau, ya. Di samping itu kejadian ada juga yang gini, masyarakat di sini kan ada yang mengaturkan sesajen untuk beliau itu di tempat pelinggihnya ini diasakan itu setelah balinya. Kita mau Banten sering juga di sana hampir. Pelataran tempat untuk memuja. Iya, hampir tiap hari. Iya. Gimana pengalamannya di tempat pelataran Banten itu? Apakah ada kejadian-kejadian mistis ataukah warga yang berbondong-bondong datang itu apa biasanya yang diaturkan? Diaturkan itu atau canang rarapan. Canang sama rarapan itu apa namanya itu cuma Banten biasa itu.
Ada orang tua yang sini mau, dia bilang ini saya ngaturan sesajen untuk beliau yang di Dewi Danu yang di Songan, yang minta untuk dikasih kesuburan sawah saya. Terus Saya tidak tahu apa-apa, saya aturkan saja sesajennya dan belum selesai digarap ya. belum. Tapi saya waktu itu punya feeling tidak ada picture yang dari beliau itu, tidak ada. Saya memberanikan diri untuk kasih tampalannya beliau, bekas kayu pahatannya beliau itu tak kasih, Kayak tak serbuk-serbuknya. iya, kasih pahat itu tak suruh taburin nanti di sawah itu. Terus apa yang terjadi? Terjadi benar-benar itu subur padinya itu tidak dimakan tikus waktu itu. Nggak dimakan burung. Iya, tidak dimakan tikus pada waktu itu, musimnya tikus waktu itu. Luar biasa ya. Tapi ada juga masyarakat yang agak gini tidak percaya sama itu. Tapi saya punya firasat waktu itu, siapapun yang mau ngaturan sembah sama beliau waktu itu tuh tak kasih tampalannya aja gitu. Bekas Kekuatan pahatan. energi beliau itu sangat Iya, menyertai. benar-benar ada waktu itu. Saya merasakan sendiri bahwa beliau itu datang, tapi saya tidak mimpi waktu itu, istri saya yang mimpi. Beliau kelihatan di pinggir jalan depan rumah saya itu, ngambang dia sampai ke sanggah saya itu. Wow. Ngambang dia, ya, Apa terbang? ya terbang rendah dia, gitu ya. ya. Pakai pakaian putih-putih waktu itu, selendangnya Apa warnanya? selendang beliau warna hijau waktu itu, ya. Pakaiannya itu putih-putih, tapi kamannya itu panjang sekali. Dia terbang tis gitu sampai ke sanggah, dia cuma melihat sebentar saja ke Sepintas gitu ya, ya, seperti- sepintas saja melihat istri saya, Seperti orang kaget. ya gitu dia terbang gitu. Pada waktu itu paras wajahnya itu benar-benar cantik dan tersenyum kepada istri saya waktu itu. Itu berkah ya. Ya, benar-benar. Oke, Pak Putu, berapa lama kira-kira patung atau arca Dewi Danu ini digarap untuk menjadi pratima di Pura Hulun Danu Batur Songan? Ya, kami berdua menggarap patung ini sekitar kurang lebih 4 bulan ya Pak Kemunya. 5 bulanan itu. Ya. Luar biasa waktu yang lama ya, karena kayunya aja maju gauh dan dolken gelondongan besar sekali Cukup kan. lama. Terus pengalaman yang jadi anunya ini kan waktu menggarap patungnya itu ada banyak pantangan ini. Apa pantangannya? Tidak bisa berhubungan sama istri itu juga. Selama 5 bulan. Selama 5 bulan itu pantangannya. Terus itu makan daging babi itu nggak bisa. Karena itu tidak boleh ada daging babi gitu. Sampai itu untuk melayat ke rumah orang. Ya ke rumah orang meninggal itu udah Boleh ada. melayat ke rumah orang meninggal dan ke setra pun. Ya itu udah dilarang itu udah. Terus pantangan yang lain? Hanya itu aja. Itu udah kalau sampai itu udah pandang selama 5 bulan tuh, setelah habis itu membuat patung itu ya beliau ngasih berkah itu istri saya hamil gitu. Luar biasa ya. Iya. Kemudian apa sih kesulitan yang terbesar selain pantangan-pantangan yang diucapkan tadi, kemudian benar-benar kejadian-kejadian mistis yang tidak pernah diduga dengan akal sehat? Kesulitan yang terbesar selama menggarap pertima puniki napi? Tiang rasa waktu niko tidak ada yang tiang sulit waktu itu, sebab tiang merasakan walaupun tiang bodoh dan lain sebagainya kurang berpengalaman, tapi tiang jalani dengan tulus ikhlas niko. Tidak ada yang tiang rasakan waktu itu yang namanya agak sukar itu tidak pernah. Mulus semuanya lancar. Ya mulus. Tiap pagi mulai akan menggarap nih tetap kita Aturkan sesajen. iya terus ada sembahyang gitu mulanya. Doa, restu, Iya. agar dimudahkan, dilancarkan. Ya tapi bagusnya itu positifnya kan kita jadi sering mandi jadinya. Artinya pagi-pagi harus mandi keramas dulu baru nah, itu Terlebih udah. dahulu baru menggarap Ya gitu ya. itu positifnya. Harus pakai kapan berarti? Iya. Di samping itu kalau ada orang yang lihat ke sini itu tak kasih megang-megang anunya itu. Dilarang disentuh. Iya, perainya atau gimana kalau orang punya kematian tuh
Cuntake gitu. Ya Cundako dak dikasih ke sini gitu. Sebelumnya kan ada baus gitu modelnya kayak ini dah. Dulu saya modelnya kayak kerauhan gitu modelnya. Tapi apa Di- yang diwacanakan? Di dalam itu kerauhan itu beliau bilang itu supaya tempat membuat patungnya itu supaya dikasih pagar pembatas. Artinya biar Sukle lah. ya itu udah orang-orang modelnya orang datang itu biar tidak sembarang masuk gitu modelnya. Harus ada batasnya nih kayaknya. Baik. Proses 5 bulan, kemudian dengan banyaknya tekanan dari diri sendiri juga ya. Apa yang dirasakan setelah berhasil mencetak arca tersebut? Itu selesai menggarapnya ini saya masih lanjutkan ini puasanya sampai beliau di Pelapas artinya di Pasupati gitu modelnya. Perasaan terbesarnya itu kayak menang berapa juta gitu modalnya kan udah terhitung dah nilainya itu modalnya itu nah kayak menang lepas luar biasa gitu modal dan syukurnya lagi ini kan pengalaman yang luar biasa kita ini bisa dilinggihkan di pura artinya disungsung oleh umat Sejagat ya sejagat itu ya. Pak Made gimana kira-kira apa yang dirasakan setelah Arca Dewi Danu itu distanakan di Pura Ulun Danu Songan? Karena saya melihat sendiri Pak Putu dan Pak Made kyusuk sekali melanjutkan benar tapa beratanya di Pura Ulun Danu Batur itu benar-benar miase gitu kan, benar-benar teguh, tetap tidak goyah dengan segala. Saya melihat dari ruat wajah dari Pak Putu dan Pak Made sendiri kala itu. Seperti apa sebenarnya kalau yang boleh tahu secara kasat mata saat sekarang ini apa yang dirasakan pada waktu itu? Pada waktu nikah yang dia rasakan ya cuma saya bisa itu ndak bisa keluar kata-kata apa kecuali diam aja sama Yang lihat sekali semua terpaku, diam tertegun tanpa cuma kata-kata. kayak baru bangun dari lumpur lah saya gitu. Pada waktu itu kan saya itu apa namanya kurang aktif di dalam sembahyang itu kurang terus terang aja waktu itu sehabis selesai Lebih rajin jadinya. ya jadi lebih rajin Lebih tawakal, lebih Iya. gimana mendekatkan diri kepada ya beliau. pokoknya kita niko seperti kayak udah ya sudah bersih kelihatannya rasakan batin Tapi betul, karena anugerah itu bisa berbentuk energi dan saya rasa anugerah itu benar-benar tampak secara kasat mata saat sekarang ini. Apa perubahan yang terbesar yang Pak Putu dan Pak Made rasakan setelah menggarap daripada Arca Dewi Danu? Perubahan yang secara kasat mata tampak dalam diri Pak Putu dan Pak Made dan perubahan dari apa aja? Segala lini kehidupan, hubungan kemasyarakatan atau hubungan kekeluargaan. Perubahannya luar biasa ini waktu mulai menggarap itu. Dari segi gini modalnya kan saya keseharian ini jual ukiran gitu modalnya jual Seperti yang ukiran ada di ya belakang kita ya saat seperti sekarang itu. ya. Itu dah waktu kayu itu datang mulai ngayah membuat itu hampir tiap hari ukiran saya laku Wow. itu dah kan membagi waktunya itu sulit itu modalnya terpaksa yang kasih tahu pembeli itu bahwa ya untuk pengirimnya agak malaman dikit agak sore gitu karena pagi sampai jam 5 itu kan Menggarap ya lagi menggarap beliau. itu. Terus dari Pak Made sendiri apa perubahan terbesar yang dirasakan dalam hidup setelah Pertema itu melinggih di Pura Ulun Danu Batur? yang tiang rasakan yang paling berkesan di hati tiang ini perubahan diri tiang dari sifat yang dulu itu agak gini ya sembarangan pokoknya itu lebih ya lebih mawas diri lebih ya. tawakal untuk menyembah itu mangdo stato eling ring itu kentan Jadinya pengendalian diri, pengendalian menguasai dia dirinya ya lebih bagus. di samping niko untuk pekerjaan mulai saat ngayah niko selesai niko ada aja order Tidak untuk pernah saya kosong. Iya. Alias berkah secara anugerah secara ekonomi finansial membaik seperti Iya, itu. membaik. Dan dari Terus segi terang. kekeluargaan juga harmonis Iya.
Ya, itulah berkah dari kita nggak pernah menduga ya. Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif saya bersama dua pemahat sang maestro daripada Pratima Dewi Danu yang saya datangi ke tempat kediaman beliau yang saat sekarang ini telah mendulang sukses dari bentuk ayah-ayahan beliau selama melakukan tapa brata untuk pemahatan Arca Dewi Danu ini. Semoga segala cerita tersebut berkesan di hati teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Ruth Apakan Selobi Omnivora. Terima kasih telah menyaksikan kisah perjalanan mistis saya. Pemirsa, adapun pertanyaan kuis pada kali ini adalah apa yang diberikan Pak Made Gabe kepada para petani yang memohon anugerah Betari Dewi Danu di Desa Siangan Gianyar. Silakan jawab pertanyaan tersebut pada kolom komentar dan jangan lupa share video ini dan juga subscribe channel saya sebagai kelengkapan dari persyaratan tersebut di atas. Dapatkan voucher pulsa senilai Rp25.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Dan para pemenang akan diumumkan setelah 3 hari penayangan video ini. Baik pemirsa, demikianlah liputan tentang Arca Dewi Danu yang merupakan hal fenomenal yang terletak di Pura Hulun Danu Batur, Desa Songan. Terima kasih Anda terus menyaksikan video garapan saya Ruth Apakan Selobi Omnivora. Akhir kata, sampai jumpa.